Investasi akhirat kok dipakai buat beli motor, investasi akhirat kok dipakai buat beli mobil sport, investasi akhirat kok buat bangun istana pribadi. Ada-ada aja kalian investasi akhirat kayak gitu. Itu investasi membuat budak semakin melarat. Investasi melarat, sulit kepangkai, kanjai kelaba. Kebohongan dijadikan modal, maka malu semalu-malunya sebagai keuntungan. Hari ini bisa apa kalian? Nggak ada apa-apa. Kualat mereka nggak ada. Aduh. Masih mau dibodohi? Masih mau dikibuli? Kau jadi korban dikibuli. Mereka enak-enak makan nasi kebuli. Anak lu nangis meringis minta susu. Kau ngutang ke warung. Sementara kebutuhan daripada tuanmu kau penuhi walaupun kau berhutang ke sana sini. Hari ini mau menunjukkan ke TIJ berpelukan dengan imam besar. Terus TIJ takut gitu. Sebelum bahas lu, gua udah bahas imam besar duluan. Ya. Terus lu nunjukin lu berfoto dengan aparat negara, terus TIJ harus takut gitu. Ingat saudaraku, aparat negara bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Gua tanya bapaknya malah ditaruh rangkaian silsilah dia. Itu jawaban. Banyak dia jawab secara tidak langsung. Nggak berani, nggak pede. Si Bahar dagang jigong. Kemudian dibandingkan dengan Gus Miftah dagang blangkon, lelang blangkon. Setelah kemarin blangkon saya. Sementara kita tahu Gus Miftah itu orang yang selama ini dibenci sama mereka. Investasi akhirat kok dipakai buat beli motor, investasi akhirat kok dipakai buat beli mobil sport, investasi akhirat kok buat bangun istana pribadi. Ada-ada aja kalian investasi akhirat kayak gitu. Itu investasi membuat budak semakin melarat. Investasi melarat, sulit kepangkai, kanjai kelaba. Kebohongan dijadikan modal, maka malu semalu-malunya sebagai keuntungan. Hari ini bisa apa kalian? Nggak ada apa-apa. Kualat mereka nggak ada. Aduh. Masih mau dibodohi? Masih mau dikibuli? Kau jadi korban dikibuli. Mereka enak-enak makan nasi kebuli. Anak lu nangis meringis minta susu. Kau ngutang ke warung. Sementara kebutuhan daripada tuanmu kau penuhi walaupun kau berhutang ke sana sini. Mereka tidak lebih baik dari kita. Kita tidak lebih buruk dari mereka. Baik dan buruk seseorang itu tergantung pada akhlak dan amaliyahnya, ilmunya. Ya. Nanti kalau kau mati, kau ditanam di dalam tanah, nggak ditanya nasabmu. Yang ditanya Tuhanmu, nabimu, ya, kitabmu. Nggak ditanya nasabmu. Ya, nasab mulia belum tentu orangnya mulia. Aduh, ya. Mana nih yang mau persekusi? Demi tuanmu kau melarat, bejat wahai budak. Berhutang lapar demi tuan kenyang, itulah kebodohan. Ya, janji untuk mendapatkan sesuatu nanti di akhirat. Kenapa janjinya di akhirat? Karena engkau nggak bisa menagih nanti di sana. Kalau pejabat-pejabat orasi politiknya, kamu akan nagih di masa jabatannya. Kalau janjinya di akhirat, ya nanti di akhirat. Kalian mau demo di akhirat, nggak bisa lagi. Hei Bahar, mana janjimu? Nggak bisa lagi. Ya. Dan dia juga sibuk dengan urusannya, nggak sempat ngurusin kalian.
Karena pengadilan akhirat tidak sama dengan pengadilan yang ada di negeri kita hari ini. Ya, di akhirat itu nggak laku. Saya cucu Nabi ke-29 yang mulia, nggak laku. Dan nggak nyambung, di dunia aja nggak nyambung. Kita pelaku kejahatan, melakukan pelanggaran hukum, dibawa, diadili di pengadilan. Kok ngakunya cucu Nabi? Kan nggak nyambung. Saya cucu Nabi 29 yang mulia. Ente hati-hati memvonis saya, nggak ada. Mau cucu Nabi, mau cucu malaikat, ya, mau cucu apapun, nggak ngaruh. Nggak nyambung. Kau melakukan kesalahan, kau melakukan kejahatan, kau diadili. Ngapain ngaku-ngaku cucu Nabi coba? Buktikan kalau kamu tidak bersalah. Bukan malah nepotisme terhadap Nabi. Saya cucu Nabi loh. Jadi kalau lu cucu Nabi, lu bebas hongkang-hongkangan melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal, kejahatan. Mentang-mentang lu cucu Nabi. Bukankah cucu Nabi seharusnya menunjukkan kepada kita budi pekerti, akhlakul karimah, suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Bukan cuma ngaku-ngaku cucu Nabi. Orang nggak ngakui kita cucu Nabi, ujung-ujung persekusi. Orang memberikan kritikan ke kita, ujung-ujung persekusi. Seolah-olah orang akan takut untuk ngomong tentang kita. Siapa lu? Lu siapa? Hah? Nggak perlu seperti itu kalau nggak punya nyali sama TJ nih. Nih, yang jelas-jelas PKI nih. Pedagang kopi Indonesia, pedagang kopi internasional, petani kopi Indonesia. Petani kau lawan, lafar kau. Orang Tamfan jangan kau lawan, meninggal kau. Ngana fikir. Mana Bapak Ngana? TIJ diklaim sebagai pembenci ulama, TIJ diklaim sebagai pembenci habaib, TIJ diklaim sebagai PKI, TIJ diklaim sebagai kafir, TIJ diklaim banyak sekali klaim, tapi nggak berani membuktikan ataupun menarik TIJ untuk diadili ataupun dipersekusi. Kenapa kagak berani? Apalagi kata mereka TIJ mulutnya fitnah. Terus kenapa dibiarkan? Sementara yang lain masih soft lah ngatain kalian. Kenapa? Diributin. Digubris. TIJ pura-pura nggak gubris. Hari ini mau menunjukkan ke TIJ. Berpelukan dengan imam besar. Terus TIJ takut gitu. Sebelum bahas lu, gua udah bahas imam besar duluan. Ya. Terus lu nunjukin lu berfoto dengan aparat negara, terus TIJ harus takut gitu. Itulah pemahaman yang salah. Terus TIJ diancam-ancam dengan hukum. Terus TIJ takut gitu sama hukum. Ingat saudaraku, aparat negara bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Hukum yang ada di negeri ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditaati, dipatuhi. Gimana sih pola pikir kalian? Itu namanya anak kecil. Dibully di dalam pergaulannya gara-gara penampilannya yang menohok, gara-gara gayanya yang bejat. Kemudian bahwa ini pamanku loh. Pamanku ini orang hebat. Ini bapak aku loh. Bapak aku ini pejabat. Ini kakek aku loh. Kakek aku cucu Nabi Muhammad. Enggak zaman seperti itu, nepotisme. Itu sangat terlihat kalau otakmu cetek. Ya. Nyalimu ceper. Makanya, aku punya mainan baru. Aku punya ibu baru, Jayan. Jangan kasih tahu Suneo ya. Jangan kasih tahu Nobita ya. Si Aldo yang ngomong kayak gitu. Sayang, jangan lupa ngopi, pakai micin, tetap santuy ya kalau sehat.
Mana persekusi? Udah masuk ke bulan ke-7. 7 bulan saya menunggu persekusi. Tuh ada yang datang 4 orang kemarin pun nggak berani persekusi. Malah mereka datang minta perlindungan sama aing. Bang, kalau ada apa-apa nanti saya kasih tahu ke abang ya. Oh siap. Dan kita tetap akan membantu kalau ada masalah. Jadi jangan salah-salah. Lihat-lihat orang dong, mau persekusi. Hilang nanti gigi. Masuk tanpa permisi, keluar tanpa gigi. Kalau sama kita aman, saudara. Ya, aman. Ada perempuan pun dititip sama kami, aman. Pokoknya, kalau ada perempuan dititip sama kami, ya keamanan terjamin, kehormatan tidak terjaga. Kenapa pura-pura nggak kenal sama TJ? Kenapa pura-pura nggak gubris? Padahal digubris. Gua tanya bapaknya malah ditaruh rangkaian silsilah hadiah. Itu jawaban. Banyak dia jawab secara tidak langsung. Nggak berani, nggak pede. Tapi yang lain, yang ngata-ngatain dia masih soft, di-up teman-teman. Nih jawaban Paduka yang mulia buat si ini. Nih jawaban Habib Bahar buat si ini. Nih jawaban buat si ini. Tapi kenapa buat TIJ nggak ada jawaban? Bunuh diri dong kalau ngejawab pertanyaan TIJ. Makanya jangan main TikTok mulu. Sesekali main taktik. Untuk menyekat lawanmu. Sekat mat. Mati. Ya, main persekusi. Mati. Kalian kurang mikir, saudara. Kita hidup di tanah sendiri, di rumah sendiri. Walaupun kadang-kadang air kita beli. Tapi nggak usah takut sama orang untuk menjajah kita. Makanya kalau ada yang bilang, TIJ kabur, TIJ lari. Buat apa saya lari? Ini tanah dan negeri saya sendiri. Yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh leluhur saya. Kenapa? Kenapa saya harus lari? Kita hidup di tanah air sendiri. Ya. Datang orang-orang persekusi kita. Kenapa harus takut? Coba kalian mikir, saudaraku. Kita mau ngomong, kita mau speak up. Kenapa harus takut? Cuman mereka yang punya mulut. Kita nggak punya mulut. Mereka bebas koar-koar apapun. Bebas menuduh orang lain apapun. Sementara mereka tidak mau dikritik, tidak mau dikatain. Kemana? Kemana akal kita? Kenapa menjadi goblok? Kenapa menjadi bodoh? Hah? Ya. Apapun kedoknya, kedok tabayun lah, kedok ini, kedok itu, persekusi itu harus dilawan. Itu baru seorang negarawan ngaku sebagai pecinta NKRI, ngaku sebagai Pancasilais, ngaku sebagai orang yang kuat. Kita didatangi oleh orang-orang preman-preman kayak gitu kok malah takut. Belum pun sejatinya penjajah beneran yang datang dari luar negeri sana. Baru penjajah lokal aja udah takut. Nih, buat yang mau persekusi, hati-hati, dapat kopi ya. Mana? Kenapa nggak digubris? Kenapa nggak seolah-olah melempem kayak tai langsung, tai lembu kena hujan? Makanya saya malas. Kalau saya mengusik mereka, ujung-ujungnya saya kasihan. Beneran dalam hati saya sebenarnya kasihan sama si Bahar. Kalau saya ngolok-ngolokin dia lebih parah lagi kan bisa. Cuman kasihan, saudara. Ya, kasihan. Cakap tak serupa buat. Ternyata produk sama iklan beda. Iklannya singa. Kalau ada orang yang berani bawa-bawa istri saya, bawa-bawa ibu saya,
Mana? Kalau saya yang dihina nggak apa-apa. Tapi kalau udah bawa-bawa ibu saya, kalau udah bawa istri saya, singa akan marah. Mana? Meow. 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 Kucing kurap ngaku singa. Masih gagah lagi bacotan kucing kawin. Brr, 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 kucing kawin. Ini mana suaranya? Live aja kagak pede. Live aja si Bahar kagak pede. Kenapa? Saya bukan musuhnya, saya lawannya. Mereka bukan musuh saya, mereka lawan saya. Belum layak dijadikan musuh. Dari dulu saya bahas orang-orang ini, kalian bilang, oh TJ selalu memusuhi orang. Enggak layak dijadikan musuh. Baru dibacotin aja udah lusuh. Paling alamat kau. Sherlock. Cuman itu. 7 juta umat. Dengan berbagai macam keahlian. Apakah 7 juta umat otak patungan, udah nyali patungan, otak patungan, cara berpikir juga masih sekitar 1 comberan, nggak jauh-jauh dari itu. TJ laknat, TJ bangsa, TJ anak lonte, TJ begini, TJ begitu, cuman itu. Kita bahas si Bahar dagang jigong. Ini sebagai alat untuk berpikir kita ya, bahan berpikir kita dalam mengkaji ini. Kita bahas si Bahar dagang jigong. Kemudian dibandingkan dengan Gus Miftah dagang blangkon, lelang blangkon. Setelah kemarin blangkon saya dilelang. Sementara kita tahu Gus Miftah itu orang yang selama ini dibenci sama mereka. Kenapa ketika ada orang mempertanyakan kita, kok kita bandingkan dengan orang yang kita benci? Katakanlah orang yang kita benci tersebut adalah orang yang hina, orang yang tidak baik atau orang jahat. Kenapa ketika kita diusik sama orang, kita membandingkan diri kita dengan orang tidak baik? Misalnya begini, si TIJ ini pemabuk, si TIJ ini bangsat. Ada orang lain komen, Beb, kok mabuk, Beb? Kok minum minuman keras yang dikirim dari London, Beb? Kok minum minuman keras yang dikirim ke penjara oleh orang-orang ini, Beb? Misal, lah, ngapain? Coba kau lihat TIJ itu juga pemabuk. Bukan begitu. Membandingkan keburukan bukan dengan keburukan. Dengan kebaikan dong. Kesalahan jangan dibandingkan dengan kesalahan. Dengan kebaikan dong. Ah, kalian lambat. Habib Bahar jual jigong aja dipermasalahkan. Padahal jual jigongnya cuman 1 juta. Tuh lihat, Gus Miftah dagang blangkonnya 900 juta. Itu blangkon, bukan jigong. Dan itu dia nggak ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dapat barokah dari blangkon. Ngerti nggak? Hah? Dia jual punya dia sebagai dia sendiri, bukan bawa-bawa Nabi. Tempel merek Nabi, tempel merek Islam, tempel merek pejuang, tempel amar ma'ruf nahi mungkar, tempel hadis, tempel ayat. Biar laku keras. Tempel barokah, tempel karomah. Itu yang masalahnya. Orang mau jual diri pun nggak kita permasalahkan. Misalnya si Bahar mau jual diri, nggak kita permasalahkan kalau nggak bawa-bawa Nabi.